Bab 1088, Ketua Jennifer melawan Kaisar Doyu. Sander Ye tidak tahu bahwa ada dua orang yang diam-diam memperhatikannya. Salah satunya adalah Gikaro yang pernah menyambutnya sebelumnya. Gikaro sebenarnya sedang menunggunya keluar. Tetapi, dia tidak menyangka Sander Ye tidak keluar dari Menara Pedang, melainkan datang dari tempat lain. Dia tidak yakin apakah Sander Ye adalah orang yang menerobos secara misterius, tapi dia yakin pemuda di depannya pasti sudah lulus ujian. Karena kalau gagal, pasti akan dipentalkan dari dalam. Apalagi Sander Ye kini berada di ranah Xiantian. Setelah Gikaro menatap Sander Ye sejenak, dia berkata dengan lembut, tidak tahu apakah dia penyusup misterius itu. Setelah mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya, berbalik dan pergi. Dia akan mengamati perlahan nanti. Orang lainnya adalah lelaki tua yang menjaga Menara Pedang. Ketika Sander Ye memasukinya, dia sudah menunggu Sander Ye keluar. Setelah lelaki tua itu terdiam beberapa saat, dia berbalik dan pergi. Dia memutuskan untuk melaporkan masalah ini. Bagaimana kalau pemuda ini benar-benar orang misterius yang berhasil menerobos? Segera, lelaki tua itu datang ke paviliun ketua sekte, dan seorang pelayan dengan pedang menghalangi lelaki tua itu. Orang tua itu membungkuk dalam-dalam dan berkata, ada yang ingin aku sampaikan kepada ketua sekte tentang terobosan orang misterius hari ini. Pelayan berpedang berkata, tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju paviliun. Setelah beberapa saat, pelayan berpedang keluar lagi, silakan. Ketika lelaki tua itu masuk ke paviliun, dia melihat dua wanita. Seorang wanita mengenakan gaun putih, memegang pedang di tangannya, dan wajahnya tertutup es dan salju. Kalau Sander Ye ada di sini, dia akan terkejut, karena wanita ini adalah kultivator pedang yang dia temui siang hari. Di sebelah wanita berbaju putih, ada seorang wanita duduk. Rambut wanita itu yang seperti tinta diikat tinggi, dan jepit rambut kayu dipasang dengan santai. Dia mengenakan jubah awan sederhana tanpa bedak, terlihat tenang dan anggun. Orang ini tidak lain adalah Yugi, ketua sekte pedang negara Qi saat ini. Yugi. Faktanya, ketika Institut Utama Sekte Pedang berencana mendirikan cabang sekte pedang di negara Qi, banyak sekali kultivator pedang yang ingin menjadi pemimpin sekte di tempat ini. Negara Qi, tempat apa itu? Itu adalah tempat di mana banyak talenta bermunculan. Bekas negeri Jaya dan negara En saat ini adalah dua negara paling kuat di antara 10.000 negara. Jika menjadi ketua sekte pedang di negara Qi maka sama saja dengan menguasai sumber daya yang tak terhingga. Tidak hanya semua kultivator pedang yang keluar dari negara Qi mulai sekarang akan dianggap sebagai muridnya. Dia dapat mengontrol koneksi dan sumber daya. Oleh karena itu, pada saat itu, banyak sekali keluarga dan sekte bangsawan yang mendambakan posisi pemimpin sekte pedang negara Qi. Oleh karena itu, terjadi gejolak di pusat Akademi Guanxuan pada saat itu. Tetapi ketika kultivator Yugi itu maju dan ingin menjadi ketua sekte pedang negara Qi, kabinet langsung menyetujuinya. Pada saat itu, banyak keluarga dan sekte bangsawan terkejut. Dan hanya beberapa keluarga dan sekte bangsawan tertua yang mengetahui identitas kultivator pedang Yugi ini. Setelah mendengarkan perkataan lelaki tua itu, kultivator pedang wanita berbaju putih di sebelah Yugi mengerutkan kening karena deskripsinya sangat mirip dengan pria yang ditemuinya. Apakah itu benar-benar dia? Yugi tiba-tiba berkata, jangan beritahu orang lain tentang ini, pergilah. Orang tua itu membungkuk hormat lalu mundur. Yugi berkata, pergi lihat. Setelah mengatakan itu, dia dan kultivator pedang wanita berbaju putih di sampingnya menghilang. Di depan Menara Pedang, Sander Ye dan Yelena yang terbaring di tanah. Yelena yang sedang tidur di lengannya.
Mata Sander Ye sedikit tertutup dan napasnya teratur, tapi dia tidak tertidur. Saat dia melihat Sander Ye, wajah wanita berbaju putih itu tiba-tiba menjadi gelap. Benar saja, itu dia. Yugi menoleh ke arah wanita berbaju putih itu. Ningsih, kamu kenal dia? Wanita bernama Ningsih melirik Sander Ye, ekspresinya sedikit tidak wajar. Pernah bertemu? Yugi memandang Sander Ye. Dia memandang Sander Ye dan sedikit mengernyit. Ningsih berkata, "Guru, apakah dia menyembunyikan ranahnya?" Yugi menggeleng, "Tidak." Mendengar ini, Ningsih mengerutkan kening dalam-dalam. Apakah kita perlu menyelidikinya? Yugi memandang Sander Ye, "Tidak perlu." Ningsih sedikit bingung. Yugi berkata, "Selama tidak ada niat jahat." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ningsih menatap Sander Ye dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Hari kedua, Sander Ye membawa Yelena yang mencari tetua gerbang luar Sekte Pedang. Dia mengeluarkan sebuah tanda kayu dan menyerahkannya kepada tetua gerbang luar. Setiap kali dia menyelesaikan satu level, dia mendapat tanda kayu. Dia sebenarnya punya 5 buah, dan yang dia berikan adalah tanda kayu di lantai 3. Dia memperkirakan tanda kayu ini akan memungkinkan dia untuk bergabung dengan gerbang dalam. Tetua gerbang luar melirik tanda kayu di tangan Sander Ye, lalu menatap Sander Ye lagi. "Ranah Xiantian." Sander Ye mengangguk, Tetua gerbang luar tiba-tiba tertawa, "Mengerti, kamu berpura-pura lemah kan?" "Ya, aku tahu semua trik." Sander Ye. Tetua gerbang luar tiba-tiba menatap Yelena yang, "Apakah dia adikmu?" Sander Ye mengangguk, Tetua gerbang luar berkata, "Artinya dia adalah anggota keluargamu. Sebagai anggota keluarga, mereka tidak bisa masuk gerbang dalam bersamamu." Sander Ye mengangguk, "Aku mengerti." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan 50 kristal spiritual berkualitas tinggi dan meletakkannya di tangan tetua gerbang luar. "Tetua, adik perempuanku dan aku hidup bergantung satu sama lain sejak kecil dan tidak pernah terpisah. Mohon bantu untuk masalah ini." Tetua gerbang luar dengan tenang menyimpan 50 kristal spiritual, dengan senyuman seperti krisan di wajahnya. "Aku baru ingat bahwa gerbang dalam sedang merekrut beberapa murid pengurus kehidupan untuk bertanggung jawab atas kehidupan murid gerbang dalam. Sekarang kamu adalah murid gerbang dalam, kamu dapat memiliki 2 murid pengurus kehidupan, kebetulan bisa membawanya bersamanya, tetapi ada banyak aturan di gerbang dalam, jadi kamu harus mengajarinya dengan baik." Sander Ye buru-buru berkata, "Terima kasih, Tetua." Tetua gerbang luar tersenyum, lalu mengeluarkan tanda kayu dan menyerahkannya kepada Sander Ye, "Laporkan ke gerbang dalam." Sander Ye mengambil tanda kayu yang melambangkan identitas gerbang dalam, lalu menarik Yelena yang menuju gerbang dalam. Di tempat, tetua gerbang luar melirik kristal spiritual kelas atas di tangannya, lalu berbalik dan menghilang. Di pavilion, tetua gerbang luar dengan hormat menyerahkan 50 kristal spiritual berkualitas tinggi kepada Yugi, dan kemudian menceritakan apa yang terjadi. Setelah mendengamnya, Yugi mengangguk, "Aku mengerti." Para tetua gerbang luar membungkuk hormat dan kemudian pergi. Yugi tiba-tiba menunjuk ke 50 kristal spiritual berkualitas tinggi dan berkata, "Milikmu." Ekspresi tetua gerbang luar tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru berkata, "Aku tidak berani. Aku tidak berani." Setelah mengatakan itu, dia pergi seolah-olah sedang melarikan diri. Seluruh Sekte Pedang dengan tulus menghormati pemimpin Sekte Yugi ini dari atas hingga bawah. Ketika dia mendirikan Sekte Pedang Negara Qi, banyak keluarga dan sekte bangsawan datang untuk menghubunginya dan ingin mengatur orang sendiri atau beberapa kekuatan terpercaya untuk bergabung dengan Sekte Pedang. Dan apa yang dilakukan ketua Sekte Yugi ini sungguh gila.
Dia langsung membawa pedang dan membunuh keluarga besar dan sekte di Akademi Utama. Setelah itu, tidak ada keluarga atau sekte bangsawan yang berani menantang Sekte Pedang Negara Qi. Sekte Pedang Negara Qi sudah berkembang dengan baik selama bertahun-tahun, dan dia memiliki kontribusi terbesar. Setelah itu, semua orang di Sekte Pedang takut padanya. Di samping Yugi, Ningsih berkata dengan suara yang serius, "Guru, apa yang akan dia lakukan?" Yugi melihat kristal spiritual berkualitas tinggi itu, dan hanya dengan sekali pandang, dia tahu itu adalah hadiah dari Ciara. Karena mekanisme reward ini awalnya diusulkan olehnya. Yugi membuang muka, selama tidak ada niat jahat. Ningsih berkata, "Bagaimana kalau ada niat jahat?" Yugi berkata, "Dia bukan penjahat." Ningsih sedikit tidak yakin, "Kenapa?" Yugi berkata, "Tebak." Ningsih. Sander Ye berhasil bergabung dengan gerbang dalam. Tentu saja dia tidak menyangka akan diperhatikan oleh Master Sekte Pedang Negara Qi. Sebagai murid dalam, dia memiliki rumah sendin. Ada 3 ruangan di rumah, 1 ruangan utama dan 2 ruangan samping. Di halaman, Sander Ye terus mengajari Yelena yang cara membaca, dan kali ini, setelah menyelesaikan bukunya, dia mulai mengajari Yelena yang cara berlatih. Untuk berjaga-jaga, dia tidak mengajari Yelena yang tentang teknik alam semesta Guanxuan karena tekniknya terlalu menantang surga. Bila muncul di Yelena yang maka itu terlalu mengejutkan. Apa yang dia ajarkan padanya adalah teknik khusus, yaitu nomor 2 setelah teknik alam semesta Guanxuan. Karena sekarang ada kristal spiritual. Sander Ye menemukan bahwa biarpun bakat Yilian dalam membaca tidak terlalu bagus, bakatnya dalam berkultivasi tidak buruk, dan dia dapat memahami beberapa poin sekaligus. Di dunia ini, belajar saja tidak cukup, kamu tetap harus berlatih untuk menyelamatkan nyawamu di masa depan. Adapun apakah Yilian bersedia berlatih ilmu pedang, itu tergantung padanya. Bagaimanapun, ketika ranahnya meningkat, dia akan membiarkannya memilih. Larut malam, setelah Yelena yang tertidur, Sander Ye kembali ke kamarnya. Dia duduk bersila di lantai, lengannya disilangkan. Matanya perlahan tertutup, dan di depannya ada lusinan kristal spiritual berkualitas tinggi. Serap energi spiritual. Tujuannya saat ini adalah untuk meningkatkan ranah terlebih dahulu, karena kalau dia tidak meningkatkan ranah, dia tidak akan bisa terbang dengan pedang, dan dia hanya memiliki sedikit sarana untuk menyelamatkan hidupnya. Akan sangat memalukan kalau dia mati di wilayahnya sendiri. Mengenai membangun kembali ranah, Sander Ye menganggapnya cukup menarik, karena di masa lalu ketika dia memegang pedang Hangdao, dia sama sekali mengabaikan ranah lawan, dan ranahnya sendiri juga sangat buruk. Sekarang dia membangun ranah ulang, dari sudut pandang lain untuk melihat ranahnya saat ini, dia bisa melihat banyak masalah dia di masa lalu. Dan kali ini, dia juga sangat serius, karena dia tahu bahwa dia tidak boleh kalah. Kalau dia kalah kali ini, dia akan meremehkan dirinya juga. Alam semesta Guanxuan. Di langit berbintang yang tidak diketahui, Ketua Jennifer berdiri dan berjalan melewati kehampaan. Tiba-tiba, waktu dan ruang di depannya tiba-tiba bergetar, dan detik berikutnya, jalan emas terbuka. Di jalan emas, seorang lelaki tua berjubah emas datang perlahan. Orang ini tidak lain adalah pengurus Yu, salah satu dari 12 pengurus istana jalan waktu. Ke-12 kepala istana dibagi menjadi divisi sipil dan militer. Kepala istana sebelumnya adalah pengurus Wen, tetapi sekarang yang ini adalah pengurus Yu, yang kekuatannya jauh lebih unggul dari yang sebelumnya. Ketika lelaki tua itu keluar, waktu dan ruang di sekitarnya sangat aneh, cair, samar, dan sangat tidak stabil. Faktanya, dia sama sekali tidak berada dalam ruang dan waktu ini, dia berjalan melawan waktu. Sederhananya,
Dia dan Ketua Jennifer sama sekali tidak berada dalam ruang dan waktu yang sama, tetapi dia terlalu kuat dan secara paksa menghubungkan dua ruang dan waktu yang seharusnya tidak bertemu. Pengurus Yu menatap Ketua Jennifer. Kaisar Doyu harus diberi muka oleh istana jalan waktu. Alam semesta Guanxuan tidak bisa tidak dihancurkan. Pemuda itu harus mati. Kalau kamu terus menghentikanku, kamu juga akan mati. Sederhana dan langsung. Saat suara pengurus Yu terdengar, aura kuat langsung menyelimuti jutaan mil di sekitarnya. Galaksi mendidih. Wajah Ketua Jennifer tanpa ekspresi. Dia hanya menatap pengurus Yu dan berkata, "Mati." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dan dalam ruang dan waktu khusus di kejauhan, pengurus Yu sepertinya merasakan sesuatu. Pupil matanya tiba-tiba mengecil, tiba-tiba dia mengepalkan tangannya, dan meraung, "Tahan." Saat suara itu terdengar, ruang dan waktu khusus tempat dia berada tiba-tiba bergetar hebat. Segera setelah itu, kekuatan waktu yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat bergerak ke arahnya, membentuk tembok pertahanan tebal di sekelilingnya, tetapi dalam sekejap, kekuatan jalan waktu yang tak terhingga terbakar, dan pengurus Yu ikut terbakar. Mata pengurus Yu membelalak tak percaya, bagaimana mungkin? Begitu dia selesai berbicara, dia dan kekuatan waktu yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi abu dan menghilang bersama angin. Kedamaian dipulihkan antara langit dan bumi. Seolah-olah pengurus Yu tidak pernah muncul. Detik berikutnya, Ketua Jennifer datang langsung ke langit berbintang, dan tidak jauh di depannya, ada dua orang yang saling berhadapan di kejauhan. Itu adalah pemilik pena Tao dan Kaisar Doyu. Melihat Ketua Jennifer, pemilik pena Tao sedikit terkejut dan berkata, "Kamu." Ketua Jennifer mengabaikannya dan berjalan perlahan menuju Kaisar Doyu. Dia menatap Kaisar Doyu, "Ku dengar kamu pandai bertarung." Bersambung.